never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Jorge Martin dan Marc Marquez terjatuh saat pembalap Spanyol itu berjuang untuk mendapatkan posisi dan memimpin balapan. Balapan MotoGP terakhir tahun ini di Cheste menjanjikan akan sangat menegangkan dan memang demikianlah adanya. Pecco Bagnaia dan Jorge Martin tiba di event terakhir tahun ini dengan selisih 27 poin, sehingga dengan kemenangan Martin di sprint race menjadi 14. Untuk merebut gelar, Martin harus menang dan tunggu hasil Pecco Bagnaia. Posisi lainnya menjadikan tugas untuk dinobatkan sebagai juara dunia menjadi lebih rumit. Dan meskipun dia terbukti memiliki kecepatan lebih dari Bagnaia sepanjang akhir pekan, balapannya tidak dapat diprediksi. Pertama-tama, Bagnaia mendapati dirinya start dari posisi terdepan setelah Maverick Vinales ditangguhkan dengan 3 posisi. Jorge Martin, pada bagiannya, memulai dari posisi ke-6. Namun, dia segera mendapati dirinya berada di belakang Bagnaia, siap bertarung dengan pemain Italia itu untuk meraih kemenangan. Namun, ia melakukan kesalahan di tikungan 1 yang memaksanya melebar. Dan ketika dia kembali ke lintasan, dia melakukannya di posisi tengah, di mana pertarungan sedang berlangsung. Pertama dia harus bertarung dengan Vinales untuk mendapatkan posisi. Kemudian tiba saatnya menghadapi Marc Marquez dan Johann Zarco. Namun, impian Jorge Martin untuk meraih gelar dan karir akan berakhir di sini dan Marquez. Pasalnya pria asal Madrid itu terjatuh setelah menyentuh Marquez, dan keduanya pun akhirnya tersingkir dari balapan. Jorge Martin melakukan apa yang harus dia lakukan, berusaha menjadi yang terdepan dan menang. Namun, dia telah melakukan kesalahan yang mengakhiri semua pilihannya. Dan Marc Marquez. Namun, usai balapan, kedua pembalap bisa berbicara dan menyelesaikan masalah tersebut. "Apakah kamu baik-baik saja, kawan?" "Sial, rasanya tidak enak bagiku," kata Martin kepada Marc Marquez. Martin telah memberikan penjelasan kepada Marquez. "Itu sudah terpasang. Itu ada di sana, aku bahkan tidak bisa melihatnya, dan tiba-tiba saya menyadari, boom. Sesuatu yang tidak ingin dianggap penting oleh pengemudi Cervera." Sementara itu, Francesco Bagnaia mempertahankan mahkota juara dunia MotoGP 2023, setelah tampil apik dalam Grand Prix Valencia, Minggu, 26 November 2023. Balapan penutup diwarnai banyak crash dan kesalahan Jorge Martin yang mencelakakan Marc Marquez. Ia menjadi pembalap ketiga yang mampu meraih juara back-to-back setelah Valentino Rossi dan Marc Marquez. Bagnaia mengumpulkan 7 kemenangan dalam balapan panjang dan 4 sprint race. Keberuntungan berpihak kepada Bagnaia. Maverick Vinales diganjar penalti 3 grid karena mengabaikan bendera hitam dan titik oranye saat warm-up. Marshall memperingatkan motornya berasap. Menurut klarifikasi Aprilia, itu hanya oli yang mengalir. Situasi ini membuat Vinales memulai dari P4 dan Pecco maju ke urutan pertama. Sang juara bertahan memanfaatkan keuntungan yang didapatnya dengan tancap gas di depan. Pemburunya, Jorge Martin, melewati Brad Binder yang ada di posisi kedua, dari sisi luar. Sementara, Marco Bezzecchi menjadi yang pertama jatuh setelah terlibat dengan Marc Marquez. Insiden ini diselidiki oleh Stewart. Martin berusaha menempel pada Bagnaia sambil sesekali menyerang pembalap pabrikan Ducati itu. Pilot Pramac Racing sangat agresif sehingga menyenggol Pecco tapi dia malah keluar dari lintasan. Sedangkan, pembalap Italia bertahan di jalurnya. Duo KTM, Brad Binder dan Jack Miller, membuka peluang untuk naik podium. Sedangkan, Martin terlempar ke peringkat ke-8. Pilot Spanyol itu mencoba menerobos dari sisi dalam. Ia malah menabrak Marquez sehingga pembalap Honda yang mencari kado perpisahan terbang dari motornya dan terbanting. Pembalap baru Gresini itu tampak kesakitan dan dibantu tim medis berjalan. Ia lalu dibawa ke pusat medis.
Marc Marquez berusaha keras tidak terbawa perasaan sedih karena akan segera berpisah dengan Repsol Honda. Pembalap Spanyol itu mempersembahkan peringkat ketiga dalam sprint race MotoGP Valencia, Sabtu, 25 November 2023, kepada tim asal Jepang. Sebanyak 11 musim dan 6 juara dunia setelah melakukan debutnya sebagai pebalap resmi merek sayap tunggal, Marquez akan melakukan debutnya pada Selasa, 28 November 2023. Dalam tes pramusim pertama untuk 2024, di bawah kendali Ducati dari tim Gresini. Dia akan berpasangan dengan Alex Marquez, saudaranya. Namun, pertama-tama dia harus menandatangani bab paling relevan dalam karirnya, itu tidak mudah bagi lelaki dari Cervera, yang dalam petualangan barunya hanya akan membawa serta salah satu anggota tim saat ini. Seolah-olah itu belum cukup, Marquez berhasil finish di podium pada Sabtu ini, dan di sanalah, setelah menerima medali setelah finish ketiga. Ketika dia tidak dapat mencegah beberapa air mata keluar yang coba diusap dengan tangannya. Ini adalah cara terbaik untuk berterima kasih kepada tim atas kerja kerasnya selama bertahun-tahun ini, orang-orang yang telah memungkinkan saya untuk mencapai impian saya. Sulit bagi saya untuk menahan emosi di podium ketika saya melihat mereka dengan mata berkaca-kaca, katanya. Sulit untuk mengendalikan semua ini. Ini menjadi akhir minggu yang intens, tetapi sekarang saatnya untuk tenang lagi, karena besok ada balapan yang panjang. Di babak kualifikasi sedikit rumit bagi kami. Ketika kami start dari posisi ke-9, semuanya harus sesuai, dan kali ini sesuai. Tapi balapan panjang akan sedikit lebih sulit, tambah pembalap 30 tahun yang mencatatkan lap tercepat. Dengan hasil ini, Marquez berhasil melampaui Franco Morbidelli di klasemen umum, di mana ia kini berada di urutan ke-13. Dengan pandangan ke tarian terakhir, dengan Honda, Marquez mampu melakukan apa saja, meskipun ia menekankan bahwa pilihan untuk mengulangi hasil seperti Sabtu, atau bahkan memperbaikinya, bergantung pada meter pertama. Sementara itu, Jorge Martin akan secara otomatis naik ke tim pabrikan Ducati pada 2024 jika ia menjadi juara dunia MotoGP pada Minggu, 26 November 2023, dengan Enea Bastianini pindah ke Pramac. Dalam beberapa pekan terakhir, perebutan titel antara Martin dan Francesco Bagnaia telah memunculkan rumor bahwa ia bisa naik ke skuad pabrikan Ducati pada 2024 untuk menggantikan La Bestia jika ia juara. Hal ini dikonfirmasi sebagai opsi oleh Ducati selama akhir pekan MotoGP Malaysia. Sebelum Bastianini mencetak kemenangan pertama yang tegas untuk tim pada musim 2023 yang terganggu oleh cedera. Namun menjelang akhir musim, Motorsport.com mengetahui bahwa Martin akan mengendarai tim pabrikan Ducati pada tes Selasa jika statusnya juara dunia. Pembaruan kontrak yang ditandatangani pembalap Spanyol itu tahun lalu dengan Ducati berisi klausul yang menyatakan bahwa ia dipromosikan jika menutup musim di peringkat